beres, lusa baru beres. Ketika tertunda sesuatu dalam hidup kita jangan stres. Kenapa? Itu namanya takalluf. Kan ada hal yang kadang-kadang dengan ajulah, dengan sifat tergesa-gesanya manusia, kita pengen hari ini beres, ternyata enggak. Saya sering banget misalnya kalau ngerjain sesuatu itu saya kayak ngasih time schedule. Selesainya hari ini atau tanggal sekian, nggak selesai. Kadang agak marah, kadang agak stres, kadang ada apa. Tapi lama-lama berdamai, walaupun tetap diajarin, walaupun tetap dimotivasi. Tapi ke kitanya, ya udahlah, udah terjadi juga. Itu namanya jangan takalluf, jangan perfectionist. Sehingga Allah berfirman, wa rabbana la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak mampu memikulnya. Itu namanya belajar berdamai dengan apa yang di luar batas kemampuan kita. Semoga 3 nasihat ulama tentang lelah mental ini bisa kita jadikan solusi kalau kita lagi burnout. Yang pertama, belajar untuk tawazun, tanamu, fadail amal, itu biar kita gak futur. Yang kedua, belajar hadir dimanapun, apapun yang sedang kita kerjakan. Coba fokus, bukan fokus ya, coba nikmatin apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, belajar untuk tidak takalluf, membebani diri dengan apa yang tidak mampu kita pikul sendiri. Berdamai dengan kegagalan, kalau itu sudah terjadi. Berdamai dengan hal-hal di luar rencana kita, itu sudah terjadi, ya udahlah. Walaupun kita ikhtiarnya semaksimal mungkin. Allahu a'lam. Saya kembali lagi ke Allah dan kami. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Kita boleh berikan apresiasi untuk kita Ustaz Muhammad Abdullah. Kita lanjutkan sesi Q&A ke Paula. Sudah siap? Sudah siap. Ini kita mau kasih kesempatan buat peserta Ahmadullah yang bertanya. Cung, Kak Paula pilih satu, boleh? Ya. Yang mana Kak Paula? Kita pilih yang Cung, yang mau nanya. ini mungkin ya. Kak Paula, cuma. Iya, Masya Allah, yang mantep kan. Kerudung. Nah, tuh. Oh ya. Boleh silakan. Yang ini minta tolong. Minta tolong mic-nya. Boleh ya. Nah. Oh ya, jadi estafetkan ya. Terima kasih, boleh minta tolong ya. Di estafetkan mic-nya. Oke. Sudah sampai mana? Ayo, ya. Nah. Nah, Masya Allah, untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Nunung, saya dari Pamulang. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertanya langsung dengan Ustadz Hanan. Kebetulan bulan Mei tahun lalu saya juga mengikuti kajian dari Ustadz Hanan di Depok, di mana kondisi saya pada saat itu sangat drop banget karena saya harus menghadapi ujian rumah tangga saya. Yang kedua kalinya saya harus menghadapi suami saya berselingkuh. Dan ini saya dalam proses perceraian. Dan saya merasakan kalau dulu kajiannya berkaitan dengan Kencanayo, gitu ya, semua akan baik-baik saja. Yang sekarang adalah merasakan lelah. Terus terang, memang ini sudah saya pahami banget bahwa memang namanya proses perceraian itu tidak mudah. Tetapi saya merasakan sebuah lelah batin yang luar biasa. Apalagi terkait tidak hanya saya sebagai seorang ibu, saya pun juga harus menghadapi bagaimana dengan kondisi saya sosial ya, apalagi stigma bagaimana seorang janda sebagai itu. Dan itu cukup melelahkan Ustaz.
karena proses yang panjang ini kadang ketika saya harus menghadapi berita dari pengacara gitu ya, proses pengadilan ditunda, nanti mundur lagi. Jadi saya semacam, ya Allah, kenapa proses ini sungguh panjang dan melelahkan. Dan saya sampai ada di satu titik, kapan ini berakhir ya Allah? Saya ingin membenahi hidup saya dengan anak-anak saya kembali. Mampukah saya sebagai seorang ibu untuk mendidik anak saya kembali ke jalur yang benar? Dan saya ingin memutus tali trauma anak saya. Dan itu menjadikan beban buat saya, dan itu menjadi lelah buat saya. Apakah saya mampu atau tidak? Saya mohon dari Ustadz Hanan masukannya seperti apa, kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan lelah mental yang harus saya hadapi, yang cukup panjang nantinya, karena anak-anak saya pun juga masih kecil. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri selamat untuk Kak Nunung ya. Alhamdulillah untuk nasi. Ya, Kak Nunung, tadi saya menyampaikan salah satu kisah ketika Nabi dalam muamalahnya merasa kecewa, merasa sedih. Walaupun kasusnya beda ya, tapi sama-sama sedih, sama-sama kecewa, dan berakhir dengan rasa capek. Nabi ngerasa udah habis-habisan dalam perang Uhud, udah merencanakan rencana terbaik, udah memberikan tugas kepada semua para sahabat sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi hasilnya gara-gara ada beberapa orang sahabat yang gak disiplin, yang tergoda dengan harta yang ditinggalkan musuh, lalu mereka meninggalkan pos. Tiba-tiba musuh yang tadinya udah lari balik lagi, nyerang dari belakang, dan kaum muslimin mendapatkan musibah yang besar di perang Uhud itu. Salah satu yang paling besar adalah Nabi kehilangan dua orang yang paling beliau cintai. Yang pertama namanya Hamzah, paman beliau. Yang kedua namanya Mus'ab bin Umair, duta beliau yang pertama kali menyebarkan Islam ke Madinah. Dua-duanya syahid dalam perang Uhud. Yang lebih tragis lagi, Hamzah setelah syahid terbunuh, datang musuh, karena kaum muslimin itu kan akhirnya naik ke atas bukit untuk menyelamatkan diri. Tapi masih bisa ngelihat jenazah-jenazah yang terbaring di bawah. Musuh yang bernama Hindun datang lagi ke jenazah Hamzah. Dia belah itu dadanya Hamzah, dia ambil jantungnya, dia tunjukkan ke Nabi yang di atas bukit, dia makan jantungnya Hamzah. Itu kan provokatif banget kan, sehingga membuat Nabi, para sahabat sedih banget melihat keadaan Hamzah, tapi nggak bisa turun karena kalau turun mereka habis. Nah disinilah Nabi ngerasa sangat marah, ngerasa sangat kecewa, ngerasa udah capek-capek menyusun segala rencana yang terbaik, bersabar dengan semua strategi, ternyata hasilnya nggak sesuai rencana gara-gara apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Kemudian Allah menasihati Nabi agar hatinya lapang dengan firman di dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Allah meminta Nabi untuk berlapang dada. Nah pertanyaannya, gimana cara berlapang dada agar mau ketemu sahabat lagi, memaafkan sahabat lagi? Caranya adalah fatawakkal 'ala Allah. Belajar untuk serahkan semuanya kepada Allah. Kalau di dalam surat lapang dada, kalian tahu surat lapang dada? Surat apa? Judul suratnya surat lapang dada. Al-Insyirah, itu artinya lapang dada. Atau asyarah, boleh asyarah, boleh al-insyirah, itu namanya lapang dada. Alam nasyrah laka sadrak. Bagaimana cara Allah insyirah sadra Nabi, melapangkan dada Nabi? Caranya adalah dengan
belajar menyerahkan kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi Mbak Nunung, kita semuanya akan lebih mampu, lebih kuat ngejalanin hal-hal yang berat dalam hidup kita kalau kita udah mulai berserah sama Allah. Jadi apapun proses berat yang kita lalui, kita niatkan ini semuanya bagian dari cara saya berjalan kepada Allah. Cara saya bertawakal dan berserah kepada Allah. Cara saya berharap kepada Allah. Jadi kalau Mbak Nurul ke pengadilan niatnya berjalan kepada Allah, maka perjalanan Mbak Nurul itu akan lebih mindful, lebih hadir. Tetap capek, tapi fisiknya aja. Semoga mentalnya udah mulai kehibur dengan tawakalnya. Saya serahin aja kepada Allah. Saya emang berharap ini cepat beres, tapi proses yang saya jalanin ini bagian dari cara saya mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah ibadah saya. Dulu mungkin saya beribadah dengan cara berbakti pada suami. Dulu mungkin saya beribadah dengan cara sholat. Dulu mungkin saya beribadah dengan cara ngaji. Kalau sekarang saya beribadah dengan bolak-balik ke pengadilan. Dan itu cara ibadah saya jalani. Namanya ibadah itu kan pasti capek kan? Tahajud itu capek, umroh itu capek, apalagi haji itu capek banget. Haji capek banget. Tapi kenapa orang yang haji itu capek tapi dia bergairah dan nyaman? Haji itu nggak mungkin nggak capek. Kurang tidur, banyak jalan, berdesak-desakan, belum lagi nanti segala yang dilakukan itu adalah sesuatu yang membutuhkan tenaga. Tawaf ifadah itu kayak nggak perlu jalan, kita ke bawah sendiri ngelilingin Ka'bah, saking berdesak-desakannya. Dari Arafah sampai ke Mina itu melewati Muzdalifah, kadang-kadang macet, kadang-kadang malah kalau jalan kaki lebih cepat daripada naik bus misalnya, itu kan capek. Kalau umroh itu yang paling capek itu pas sa'i dari Safa ke Marwah. Kalau tawaf biasanya nggak capek kalau umroh. Yang paling capek di umroh itu sa'i. Tapi kenapa kita umroh pulang lagi besoknya, umroh lagi ngebadalin? Kenapa? Karena perjalanan itu kita niatkan lillah. Nggak akan kayak gitu kalau kita nggak niatkan lillah. Begitu juga bolak-baliknya Mbak Nunung dari rumah ke pengadilan, niatkan seperti lagi Safa ke Marwah. Niatkan Mbak Nurul sekarang adalah Sayyidah Hajar, lagi melakukan sebuah perjalanan berat, ikhtiar demi anaknya yang sedang kehausan. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Dan itu bolak-balik, nggak sekali Safa Marwah udah cukup, selesai, enggak. Sampai 7 kali bolak-balik, kemudian baru Allah tunjukkan keajaiban. Mungkin sekarang Mbak Nurul sedang perjalanan itu dari Safa Marwah, serahin aja kepada Allah hasilnya. Nanti kalau dilakukan dengan tawakal dan dilakukan dengan ikhlas, semoga Allah tunjukkan zam-zam dalam tanda petik keajaiban dalam kehidupan Mbak Nurul dengan anaknya. Jadi kata Allah, tawakkal ala Allah wa ila rabbika farghab. Serahkan kepada Allah. Allah punya rencana yang terbaik. Nanti ada kejutan untuk kamu. Tapi sekarang Safa Marwah dulu aja. Ikhtiarkan aja dulu karena Allah. Allah. Masya Allah, tabarakallah. Semangat ya buat kalian tuh, buat saya ini sedang mengalami hal yang sangat biasa. Mas Bapak semangat ya. Semangat sekali. Oke. Ini Masya Allah luar biasa. Ini semangat dong. Semuanya harus semangat ya nggak? Iya. Ini Ustadz ini kita sudah pukul 9 lebih, ternyata nggak terasa ya. Kita sudah masuk akhir acara, sebagai kita bertemu dengan doa jumhur sahabat. Ini ada info terbaru untuk teman-teman di Kota Tangerang ya. Kalau belum bisa move on dari acara Sharing Time hari ini, insya Allah Sharing Time akan balik lagi ke Kota Tangerang bulan Ramadan ya. Ini tanggal 23 Maret 2025 ya. Tempatnya di sini dengan tema yang baru bersama guru kita Ustaz Ataki, yaitu spesial Ramadan jebakan love bombing ya. Dan pastinya kalau di bulan Ramadan insya Allah ini sesi malamnya ini akan kita masuk ibadah sholat tarawih berjamaah bersama guru kita imamnya yaitu Ustaz Ataki. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, ini kabar baiknya untuk tiketnya bisa didapatkan mulai dari sekarang. Silahkan cek aja ini websitenya di sharingtimeuh.com ya. Ini hati-hati penipuan, hati-hati orang yang tidak bertanggung jawab karena ini tiket hanya tersedia
di website official yaitu sharingtimeuh.com. Insyaallah bulan Ramadan nanti kita akan ketemu kembali di Sharing Time spesial Ramadan bersama guru kami Ustaz Ataki, dan acara ini dipersembahkan oleh Ayah Amanah Event Organizer. Oke, Masya Allah, terima kasih Ustaz beserta guru untuk ilmunya yang bermanfaat. Semoga kita semua bisa menerapkan kehidupan kita. Dan juga Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi waktu doa dan muhasabah pada Ustaz anak-anak Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika hakamna wa bika khasamna. Na'udzu bi'izzatika an tudillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli 'usrin yusra. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqq ud'uni astajib lakum. Ha nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya sami'as sawt ya kasiyal 'idhami lahman ba'da al-maut ya man amilta Yunus fi batnil hut ya man hafizta Musa fil yammi wat-tabut ya wadud ya wadud ya wadud ya fa'ala lima yurid ya rabbal alamin. Ya Allah,
Inilah kami ya Allah, hamba-hambamu yang banyak dosa, hamba-hambamu yang selama ini jauh darimu, hamba-hambamu yang selama ini pergi meninggalkanmu, mengabaikan setiap panggilanmu. Kami ingin pulang ya Allah. Kami ingin pulang kepadamu setelah lelah dengan semua masalah hidup kami. Kami ingin pulang ya Allah. Meskipun kami berjalan tertatih menuju ke arah-Mu, karena kami mulai merasa tidak berdaya dan tidak punya apa-apa. Kami ingin pulang ya Allah, tidak membawa apapun selain dosa-dosa. Dosa-dosa kecil yang menumpuk banyak, dosa-dosa besar yang selama ini kami sembunyikan darimu, padahal Engkau Maha Tahu. Kami ingin pulang ya Allah. Setelah kami jatuh, setelah kami patah, setelah kami terluka, setelah kami marah, setelah kami kecewa, setelah kami rapuh, setelah kami trauma, setelah kami merasa ditinggalkan oleh siapapun, setelah kami merasa ditinggalkan oleh semua. Kami ingin pulang ya Allah. Karena kami sekarang sadar tidak ada tempat untuk kami meminta tolong kecuali di hadapan-Mu. Kami pernah mengetuk pintu bumi, pintu manusia, pintu orang-orang yang kami harapkan mempedulikan dan menolong kami ketika kami susah. Tapi semua pintu itu tertutup untuk kami ya Allah. Manusia datang dan pergi, bukan karena mereka jahat, karena mereka juga punya hajatnya sendiri-sendiri. Kami pernah berusaha untuk memanggil orang-orang yang ada di dalam kehidupan kami, agar mereka mau mendengar kami, agar mereka mau menolong kami, membantu kami. Tapi tidak ada satupun panggilan itu yang terjawab ya Allah. Semuanya diam. Akhirnya kami sadar, satu-satunya pintu yang kami ketuk dan pasti akan membukakan untuk kami hanyalah pintu rahmat-Mu. Satu-satunya nama yang ketika kami panggil pasti akan menjawab panggilan kami hanyalah nama-Mu. Maka inilah kami ya Allah, hamba-Mu yang lelah dan berdosa ingin pulang kepadamu. Bukakanlah pintu itu untuk kami ya Allah. Pintu rahmat, pintu ampunan, pintu pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Jazakallahu khair. Boleh berikan apresiasi untuk gurunya kita Ustaz Hanan Atahillah. Dan kita sudah sampai di akhir acara. Kita tutup acara ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Paula, terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Mama Paul ya, luar biasa banget. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya sudah hadir pada hari ini. Insya Allah kalau kita ada rezeki umur waktu ya, kita ketemu lagi di bulan Ramadan ya, di Kota Tangerang. Betul. Terima kasih untuk Ayah Amanah Event Organizers. Dan kita berdua ini mohon maaf ya Kak Paula ya, kalau misalnya ada yang kurang berkenan, baik perkataan, perbuatan, bercanda yang berlebihan, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, saya Budi Hasfian undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih Tangerang, sampai bertemu lagi.